Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi keuangan 2. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu di masing-masing cabang. Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung untuk mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-12 ya, dimana di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persekutuan ya, atau usaha persekutuan. Nah, jadi untuk pertemuan ke-12 sampai dengan pertemuan ke-15 ya, nanti kita akan bahas mengenai usaha persekutuan. Baik, tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini ya, diharapkan nanti teman-teman semua setelah mengikuti perkuliahan memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama adalah pengertian persekutuan, kemudian akuntansi dalam persekutuan, dan pembentukan persekutuan. Nah, ini adalah 3 sub pembahasan yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Baik, nah ini kita masuk dulu pada definisi terkait dengan persekutuan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan persekutuan? Nah, persekutuan ini merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperolehnya dibagi antara mereka. Ya, jadi persekutuan ini adalah jenis usaha ya yang terdiri antara 2 orang atau lebih ya, di mana di masing-masing pihak ini menginvestasikan dananya ya, atau menginvestasikan hartanya. Nah, kemudian laba yang diperoleh dibagi ya, dibagi antar pihak. Kemudian definisi yang berikutnya terkait dengan persekutuan yaitu suatu gabungan atau asosiasi dari 2 individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama-sama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Nah, itu merupakan definisi dari persekutuan. Nah, kemudian apa saja unsur pokok persekutuan? Nah, yang pertama adalah gabungan atau asosiasi para sekutu. Nah, ini sebagai suatu asosiasi dari beberapa sekutu, maka persekutuan tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan atau perjanjian, yaitu perjanjian untuk mendirikan, memiliki, dan mengelola persekutuan. Ya, jadi untuk persekutuan ini ada kesepakatan atau perjanjian ya terkait dengan pendirian, kepemilikan, dan pengelolaan usaha persekutuan. Kemudian unsur yang kedua adalah pemilikan dan pengelolaan bersama. Nah, jadi untuk usaha persekutuan itu dimiliki dan dikelola secara bersama-sama. Ya, nih, persekutuan dimiliki secara bersama, persekutuan dikelola bersama. Kalau ada resiko ditanggung bersama ya, kalau memperoleh laba dibagi bersama. Ya, jadi kalau ada resiko misalnya perusahaannya dilikuidasi ya, kemudian ada kerugian yang harus ditanggung atau kewajiban yang masih harus dibayarkan. Nah, ini akan ditanggung bersama ya dengan para anggota sekutu. Selanjutnya kita masuk pada ketentuan di dalam perjanjian persekutuan. Nah, perjanjian persekutuan akan berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para sekutu mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan persekutuan sampai dengan pembubarannya. Ya, jadi kalau ada usaha persekutuan ya, di dalam perjanjian itu mencakup kehidupan persekutuan ya, jadi dari mulai pendirian sampai dengan pembubaran. Nah, apa saja isi perjanjian dari persekutuan?
Yang pertama adalah ketentuan mengenai persekutuan. Yang kedua, ketentuan mengenai sekutu. Yang ketiga, ketentuan yang berhubungan dengan modal persekutuan. Nah, ini jadi untuk modal persekutuan juga dituangkan di dalam perjanjian persekutuan. Sebentar. Baik, selanjutnya ketentuan mengenai pembagian laba. Ketentuan yang berhubungan dengan pembubaran persekutuan, dan yang terakhir adalah ketentuan mengenai pertanggungan atau asuransi terhadap masing-masing sekutu. Selanjutnya, isi perjanjian persekutuan akan dipakai sebagai, yang pertama adalah dasar pencatatan setoran modal, ya, karena di dalam persekutuan kan tadi ya dibahas atau memuat mengenai modal persekutuan. Kemudian yang kedua, isi perjanjian akan digunakan sebagai dasar perhitungan modal. Yang ketiga, dasar pembagian laba. Kemudian yang keempat, dasar pencatatan transaksi-transaksi persekutuan yang menyangkut modal. Dan yang terakhir adalah dasar pembagian aktiva dalam likuidasi. Tuh ya, jadi di dalam perjanjian persekutuan itu memuat keseluruhan ya mengenai persekutuan sampai dengan pembubarannya. Tuh. Nah, kemudian penggolongan persekutuan apa saja? Nah, ini yang pertama ada firma. Ya, persekutuan firma. Nah, ini suatu usaha kerjasama yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama, dan semua sekutu dalam usaha tersebut bertanggung jawab penuh dan biasanya ikut aktif ya di dalam usahanya, bertanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan. Kemudian yang penggolongan kedua yaitu persekutuan komanditer atau CV. Ini merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha di mana salah satu atau lebih dari anggotanya bertanggung jawab terbatas. Nah, di dalam PT ya itu dibagi dua nanti jenis sekutunya, ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Untuk sekutu aktif adalah sekutu yang mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta pribadinya. Untuk sekutu pasif atau silent partner adalah sekutu yang hanya menyetor modal saja tanpa ikut mengelola perusahaan. Nah, ini ya, jadi kalau firma itu seluruh anggota sekutunya ya atau seluruh sekutunya itu ikut bertanggung jawab dan mengelola perusahaan. Nah, kalau untuk CV itu ada yang aktif mengelola perusahaan ya yang disebut sebagai sekutu aktif, dan ada juga yang hanya menyetorkan modal tanpa ikut mengelola perusahaan yang disebut sebagai sekutu pasif. Selanjutnya, penggolongan yang terakhir adalah joint stock company. Persekutuan yang terstruktur modalnya terbagi atas saham-saham yang dapat dipindah tangankan. Besarnya saham masing-masing sekutu di dalam joint stock company tidak menunjukkan besarnya tanggung jawab sekutu yang bersangkutan, melainkan hanya menunjukkan besarnya kepemilikan. Nah, kalau untuk joint stock company ini untuk modalnya ya terdiri atas saham-saham. Itu ya. Nah, kemudian saham yang dimiliki ini menunjukkan besarnya kepemilikan terhadap suatu usaha. Itu ya. Jadi untuk penggolongan persekutuan ada 3, ada firma, ada CV, ada joint stock company. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik persekutuan. Nah, yang pertama ada mutual agency. Nah, ini di mana ya masing-masing sekutu ini merupakan agen ya dari persekutuannya atau menjadi wakil dari usahanya. Ya, jadi setiap sekutu ini menjadi agen atau wakil atau perantara bagi usahanya atau sekutunya. Kemudian ada limited life. Ya, jadi untuk umur persekutuan itu terbatas.
ya, didasarkan pada perjanjian di dalam persekutuan. Kemudian ada unlimited liability, ya, atau tanggung jawab yang tidak terbatas. Nah, tanggung jawab untuk masing-masing sekutu ini tidak terbatas pada modal yang disetor saja, ya, tetapi tanggung jawab untuk setiap sekutu ini secara keseluruhan. Kemudian ada ownership of an interest in a partnership. Ya, jadi di sini kekayaan yang sudah disetor ke dalam persekutuan sudah bukan milik si penyetor lagi, ya, melainkan milik sekutu. Ya, jadi kalau sudah menyerahkan kekayaan ya sebagai modal di dalam usaha atau persekutuan, ya sudah, berarti itu sudah milik sekutu atau milik bersama, ya, bukan milik si penyetor lagi. Kemudian ada participation on partnership profit. Nah, ini jadi masing-masing sekutu mempunyai hak dalam pembagian laba atau rugi persekutuan. Ya, jadi kan tadi untuk persekutuan itu unlimited liability. Ya, jadi tanggung jawabnya keseluruhan, ya. Jadi ketika mengalami kerugian itu akan ditanggung secara bersama-sama. Ketika mendapatkan keuntungan itu juga akan dibagi bersama-sama, tergantung pada perjanjiannya. Ya, jadi bagaimana pembagiannya itu tergantung pada kesepakatan atau perjanjian yang dibuat. Kemudian ada right to dispose of a partnership interest. Ya, jadi di sini masing-masing sekutu mempunyai hak untuk menjual atau memindah tangankan haknya atas modal dan hak atas laba kepada orang lain, baik kepada anggota maupun bukan. Nah, jadi di sini sekutu punya hak untuk memindahkan memindahkan haknya atas sekutu, ya, memindahkan haknya atas modal ya kepada orang lain, baik kepada sesama sekutu maupun kepada pihak lain. Kemudian ada mutual liability. Nah, ini semua sekutu bertanggung jawab terhadap utang persekutuan, ya, mutual liability, ya. Jadi utang persekutuan adalah utang seluruh sekutu. Nah, jadi kalau kalau usahanya punya hutang, yaitu menjadi tanggung jawab seluruh sekutu. Baik, kita masuk pada kelebihan dan kelemahan dari persekutuan. Nah, kalau untuk kelebihannya, ya, bentuk persekutuan seperti firma itu lebih mudah dalam pendiriannya. Kemudian yang kedua, firma juga lebih mudah dalam pembubarannya. Misalnya akan berubah menjadi bentuk perseroan terbatas, ya. Jadi ketika mau dibubarkan atau dirubah bentuknya ke dalam bentuk lain, ya, misalnya ke dalam bentuk PT, itu akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga, bentuk persekutuan juga mempunyai kebebasan dan keluasan dalam menentukan bentuk usahanya. Kemudian yang keempat, kebebasan masing-masing sekutu dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, persekutuan hanya wajib melaporkan pajaknya tetapi bukan membayar pajak, karena yang membayar pajak adalah para sekutu yang memperoleh laba persekutuan. Ya, pajaknya berupa pajak penghasilan. Jadi untuk persekutuan tetap melaporkan pajak, ya, tetapi untuk pembayarannya akan dilakukan oleh para sekutu yang memperoleh laba persekutuan. Karena tadi, ya, untuk laba persekutuan itu kan dibagi ke para sekutunya, ya, sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian di awal. Kemudian apa kelemahan dari persekutuan? Nah, kelemahan yang pertama adalah tanggung jawab pribadi sekutu akan hutang perusahaan. Nah, ini, ya, jadi hutang perusahaan itu menjadi tanggung jawab masing-masing sekutu atau setiap sekutu. Kemudian yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan biasanya terbatas karena ikut ditentukan oleh perjanjian di dalam pendirian persekutuan. Yang ketiga, kesulitan dalam memindahtangankan kepentingan pemilik.
Nah, selanjutnya kita masuk pada akuntansi dalam persekutuan. Pada persekutuan laba atau rugi selalu dibagi rata para sekutu sesuai dengan metode pembagian laba yang telah disepakati. Tadi ya sudah disampaikan di awal bahwa ketika mendapatkan laba atau rugi itu akan dibagi kepada para sekutu. Pembagian laba adalah pemindahan saldo laba atau rugi persekutuan ke rekening modal masing-masing sekutu. Nah, nanti dipindahkan nih ke modal masing-masing sekutu ya, karena untuk di persekutuan itu modalnya dipisah. Ya, dipisah-pisah. Misalnya modal sekutu A, modal sekutu B ya, modal sekutu C ya. Mengenai modal sekutu pada dasarnya merupakan keseluruhan dari hak para sekutu terhadap persekutuan. Pada umumnya hubungan ekonomis antara persekutuan dan para sekutu ditampung ke dalam rekening berikut. Nah ini ya, ini adalah rekening yang biasanya ada di dalam persekutuan. Yang pertama adalah rekening modal, yang kedua rekening prive, kemudian yang ketiga rekening hutang kepada sekutu, yang keempat adalah rekening piutang kepada sekutu. Baik, kita lihat yang pertama adalah rekening modal. Rekening modal menunjukkan besarnya hak modal sekutu yang bersangkutan. Modal masing-masing sekutu berasal dari setoran modal mula-mula. Selanjutnya akan bertambah dengan setoran tambahan modal dan pembagian laba serta berkurang dengan pengambilan modal dan pembagian rugi. Rekening modal akan didebet apabila berkurang dan dikredit apabila bertambah. Nah, ini sesuai dengan pencatatan untuk modal ya. Ketika bertambah dia dikredit, ketika berkurang dia akan berada di debit. Nah, ini contohnya ya untuk jurnalnya ketika sekutu menyerahkan modal awal. Nah, jadi untuk modal awal itu tidak harus berbentuk kas. Ya, bisa berbentuk aktiva non kas. Misalnya apa? Misalnya ketika membuat persekutuan untuk sekutu A menyetorkan dalam bentuk uang ya atau kas misalnya 100 juta. Sekutu B menyerahkan mobil dan bangunan. Nah, berarti itu masuk ke dalam kategori aktiva non kas, ya. Nah, ini ya, jadi aktiva non kas aktiva kasnya bertambah di debit. Ini ketika penyerahan modal awal ya. Aktiva kasnya bertambah di debit, aktiva non kasnya bertambah di debit. Nah, ini modal sekutu X bertambah di kredit. Ingat ya, modal ketika bertambah posisinya ada di kredit. Kemudian modal sekutu Y bertambah ada di kredit dan modal sekutu Z ini bertambah ada di kredit. Jadi untuk modalnya itu terpisah-pisah ya, sesuai dengan setoran masing-masing sekutu. Selanjutnya adalah rekening prive. Rekening prive juga diselenggarakan untuk tiap-tiap sekutu. Rekening akan didebet apabila terjadi pengambilan harta persekutuan untuk sekutu. Sedangkan rekening akan dikredit dengan bagian laba ya apabila tidak langsung ditutup ke rekening modal. Jadi ketika ada pengambilan harta ya oleh sekutu untuk kepentingan pribadinya, maka akan masuk ke akun prive dan dicatat di sisi debit. Nah, kemudian prive ini akan dicatat pada sisi kredit ya ketika ada pembagian laba, karena akan dimasukkan ke masing-masing modal sekutu. Nah, ini ya kalau ada pengambilan prive ya di sini modal berkurang di debit ya ketika misalnya prive A ya prive A sekutu A ya mengambil harta di persekutuan ya sebesar 1 juta misalnya. Nah, berarti modal sekutu A ya di persekutuan tersebut berkurang sebanyak 1 juta. Maka di sini ya modal berkurang di debit ya prive bertambah di kredit. Nah, pada akhir periode saldo rekening prive ini akan dipindahkan ke rekening modal sekutu. Ya.
dengan posisi ini ya, ke sisi debit bila rekening prive bersaldo debit, dan ke sisi kredit bila rekening prive bersaldo kredit. Ya, ini rekening modalnya ya. Rekening modal akan ke sisi debit bila rekening prive bersaldo debit. Ya, kemudian ke rekening kredit bila rekening prive bersaldo kredit. Jadi setelah tutup buku saldo rekening prive ini akan 0. Jadi ini JP ya, jurnal penutup ya. Ketika akhir periode itu kan harus ditutup semua tuh ya. Nah, jadi untuk rekening prive ini termasuk yang harus ditutup ya, dimana akhir periode ini saldonya harus 0. Selanjutnya rekening hutang kepada sekutu. Rekening ini akan didebet apabila hutang kepada sekutu berkurang dan dikredit apabila hutang kepada sekutu bertambah. Dalam hal persekutuan dilikuidasi, maka saldo rekening ini ikut dipertimbangkan di dalam menghitung bagian kas sekutu yang bersangkutan. Di dalam neraca saldo disajikan pada kelompok pasifa yaitu hutang. Nah, jadi kalau misalnya ini persekutuan ya, atau perusahaannya ini memiliki hutang kepada salah satu sekutu. Ya, misalnya sekutu A memberikan pinjaman kepada CV-nya ya, atau firmanya itu misalnya sebesar 10 juta. Nah, berarti ini ada hutang kepada sekutu sebesar 10 juta. Nah, pencatatannya ini ya, ketika menerima pinjaman dari sekutu A, ini kan berarti kasnya bertambah ya, kas bertambah ada di debit. Kreditnya adalah hutang sekutu ya, posisinya ada di kredit. Nah, ini kalau ke sekutu A ya nanti dikasih keterangan hutang sekutu A tuh ya. Baik, selanjutnya rekening piutang kepada sekutu. Nah, rekening ini didebet apabila piutang kepada sekutu bertambah dan dikredit apabila piutang kepada sekutu berkurang. Dalam hal persekutuan dilikuidasi, yaitu mengurangi hak sekutu yang bersangkutan. Di dalam neraca saldo, rekening disajikan dalam kelompok aktiva, yaitu piutang. Nah, ini kalau misalnya sekutu pinjem ke perusahaan, ya bukan prive ya, jadi pinjem. Nah, ini akan muncul yang namanya piutang kepada sekutu. Nah, ini ketika muncul piutang ya, berarti piutang bertambah di debit karena piutang termasuk ke dalam aktiva ya. Jadi ketika bertambah posisinya ada di debit. Kemudian kreditnya adalah kas. Ya, karena kan misalnya ngambilnya uang tunai nih 1 juta, berarti kan kasnya berkurang 1 juta. Nah, kas berkurang posisinya ada di kredit. Kemudian ini kalau piutang kepada pihak ketiga, ya misalnya terkait dengan piutang dagang kepada supplier. Nah, ini prinsipnya prinsip piutang ya. Jadi piutang ketika bertambah ada di debit, ketika berkurang ada di kredit. Nah, ini kalau kepada pihak ketiga, misalnya terkait dengan penjualan, ya maka di sini piutang dagang bertambah di debit, kemudian penjualan ya bertambah di kredit. Tuh ya, jadi misalnya melakukan penjualan kepada customer tapi customernya belum bayar, ya misalnya bayarnya seminggu ke depan. Nah, berarti di situ nanti akan muncul yang namanya piutang dagang. Selanjutnya untuk pembentukan persekutuan. Nah, untuk pembentukan persekutuan ini ada 2 cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama pembentukan persekutuan baru, ya ini jadi benar-benar dari awal. Dan yang kedua adalah mengubah pemilikan perusahaan perseorangan yang sudah ada. Nah, kalau yang kedua ini caranya dirubah ya, yang misalnya awalnya perusahaan perseorangan dirubah menjadi persekutuan. Pembentukan persekutuan baru yaitu merupakan pembentukan persekutuan yang sama sekali baru berdasarkan kesepakatan 2 orang atau lebih. Masing-masing sekutu menyetor modal untuk mendirikan perusahaan baru yang akan dimiliki bersama. Setoran modal tersebut dapat berupa kas, aktiva non-kas, atau bahkan aktiva tidak berwujud, seperti kemampuan lebih yang dimiliki seseorang sekutu di atas kemampuan sekutu yang
lain. Bila aktiva berupa non-kas, maka penilaian besarannya harus sesuai dengan persetujuan masing-masing sekutu agar mendapatkan nilai yang wajar dan memenuhi prinsip keadilan, sehingga biasanya digunakan nilai pasar wajar. Nah, jadi kalau misalnya ada salah satu sekutu ya yang menyerahkannya bukan bentuk uang tetapi bentuk barang, ya misalnya mobil, ya mau buat persekutuan baru nih, kemudian saya setornya mobil. Nah, berarti di sini nanti mobilnya akan dihargai senilai harga pasar wajar atau senilai harga pasarnya atau harga wajarnya. Kemudian penurunan nilai aktiva juga harus ditetapkan secara bersama. Jadi harus di awal sudah ada kesepakatan ya ketika terjadi penyerahan modal. Bila terdapat kemampuan lebih dari sekutu, maka perlakuan terhadap kemampuan lebih yang dimiliki sekutu ada dua metode pengakuan modal, yaitu metode bonus dan metode goodwill. Jadi misalnya sekutu A menyerahkan kas 100 juta nih untuk modal awal. Sekutu B menyerahkan bangunan. Nah, bangunannya ini misalnya nilai wajarnya 150 juta. Nah, berarti kan di sini 50 juta ini akan dianggap sebagai kemampuan lebih yang dimiliki oleh sekutu. Nah, untuk perlakuannya ya atas kemampuan lebih ini nanti ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode bonus dan metode goodwill. Nah, untuk metode bonus ini diasumsikan bahwa jumlah setoran modal mula-mula sama dengan jumlah rata modal mula-mula. Nah, untuk metode goodwill ini mengasumsi bahwa jumlah setoran modal mula-mula sama dengan jumlah rata modal mula-mula ditambah goodwill yang diakui. Nah, jadi untuk ilustrasinya atau contohnya ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, atau pertemuan ke-13. Nah, ini metode-metode terkait dengan pengakuan modal awal ini akan kita masukkan ke dalam ilustrasi ya, atau contoh kasusnya, sehingga nanti teman-teman akan bisa lebih memahami bagaimana cara mengakui modal awal ya dengan metode bonus maupun metode goodwill. Baik, selanjutnya pendirian persekutuan yang berikutnya yaitu dengan mengubah pemilikan perusahaan perseorangan yang sudah ada. Adanya peluang dan kerjasama dalam bisnis, biasa pemilik perusahaan ingin mengembangkan perusahaan dengan menambah atau membuka peluang bagi orang atau pengusaha lain untuk bergabung di dalam perusahaan. Apabila ini dilakukan, maka pencatatan atas bergabungnya pihak lain tersebut akan dicatat melalui satu dari dua metode pencatatan yang digunakan, yaitu metode pembukuan lama, yaitu berdasarkan pembukuan atau pencatatan dari perusahaan sebelumnya, dan metode pembukuan baru, yaitu perlakuan atas perubahan pemilikan yang mengakibatkan adanya hal-hal berikut. Yang pertama, penilaian kembali aktiva bersih yang disetor atau revaluasi aktiva. Yang kedua, penentuan modal masing-masing sekutu. Dan yang ketiga adalah pembukuan atau akuntansinya disesuaikan dengan metode pembukuan yang digunakan. Nah, jadi kalau untuk mengubah perusahaan perseorangan menjadi persekutuan, ya ini ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode pembukuan lama, ya didasarkan pada pembukuan perusahaan yang sebelumnya, ya tinggal melanjutkan. Nah, kemudian ada metode pembukuan baru. Nah, untuk pembukuan baru ini dilakukan melakukan beberapa poin ya. Yang pertama adalah revaluasi aset, ya atau aktivanya dinilai kembali. Kemudian penentuan modal masing-masing sekutu, dan yang terakhir adalah pembukuan atau akuntansinya ya disesuaikan dengan pembukuan yang akan digunakan. Nah, ini contoh skema ya perubahan perusahaan perorangan menjadi persekutuan. Baik, kita lihat di sini. Di sini contohkan Eni sebagai pemilik firma Pandu bersedia mendirikan firma baru dengan Eko. Jadi Ibu Eni ini sudah punya firma sebelumnya, kemudian mau melebur dengan Eko, di mana Eko ini memiliki perusahaan perseorangan.
Nah, selain Eko ada juga X ya, yang sama-sama memiliki perusahaan perseorangan ya, yang juga nantinya akan melebur ke dalam firma yang baru. Nah, kemudian ya ketika melebur ini dilakukan penilaian dan pengakuan ya terhadap tadi ya, ada aktiva, modal dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti ini ya, modal ini diakui berdasarkan penilaian aktiva bersihnya. Penilaian aktiva bersih sama dengan nilai pasar. Jadi tadi reevaluasi asetnya ya, atau asetnya ini akan dinilai sebesar nilai pasar. Nilai pasar lebih besar sama dengan nilai buku. Kemudian adanya pengakuan goodwill ya, karena di sini diasumsikan nilai yang atau modal yang dimiliki ini itu lebih besar daripada modal yang dimiliki Eko maupun X. Nah, kemudian untuk modal Eko ini diakui berdasarkan nilai nominal setoran mula-mula, sama ya untuk X juga ya. Nah, kemudian menentukan metode pencatatan akuntansi yang akan digunakan, dan yang terakhir terbentuklah suatu firma yang baru. Ini gambarannya ya terkait dengan skema perubahan perusahaan perseorangan menjadi persekutuan. Nah, untuk pencatatannya ya atau akuntansinya itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pertemuan ke-13. Itu ya teman-teman. Baik, jadi kesimpulan dari materi pada malam hari ini ya, untuk pengakuan setoran modal dengan metode bonus ya, perhitungannya adalah total modal sekutu dibagi banyaknya sekutu. Ya, jadi modalnya nanti dikumpulkan semua terus dibagi dengan banyaknya sekutu. Nah, besarnya bonus sama dengan sebelum memperoleh bonus dikurangi setelah memperoleh bonus. Pengakuan setoran modal dengan metode goodwill, maka perhitungannya adalah modal masing-masing sekutu dinaikkan sebesar setoran modal tertinggi, sehingga besarnya goodwill itu sama dengan setelah pengakuan goodwill dikurangi modal masing-masing sebelumnya. Yang terakhir, pembentukan persekutuan di mana salah satu sekutunya sudah mempunyai perusahaan sebelumnya, yaitu pencatatan akuntansinya dengan metode pembukuan lama harus melakukan penyesuaian terhadap penilaian kembali aktiva non-kasnya, kemudian langsung menambahkan di dalam neracanya. Nah, mungkin nanti untuk teknis perhitungannya ya kita akan bahas di pertemuan minggu depan atau pertemuan ke-13. Baik, demikian untuk paparan materi ya di pertemuan ke-12 terkait dengan persekutuan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan. Kemudian terima kasih untuk dosen pendamping di masing-masing cabang ya. Jangan lupa presensi ya teman-teman di Siakat. Baik, untuk perkuliahan pada malam hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.